Setelah Perang Salib Pertama dan di tahun-tahun berikutnya, kekuasaan para penguasa Muslim di Suriah dan Palestina secara perlahan terus memudar dan wilayah-wilayah mereka terlebih dahulu dirampas dan selanjutnya dikuasai oleh kaum Frank. Namun mirisnya umat Islam bukannya bersatu memerangi musuh bersama, umat Islam malah membuat perjanjian unilateral dengan kaum Frank dan membayar upeti kepada mereka. Tidak adanya pemimpin yang kuat, seperti yang dimiliki oleh Sultan Saljuk di timur, dan pertikaian dalam masalah perbedaan mazhab agama dari pemerintahan Fatimiyah Syiah di Mesir. Para penguasa Muslim Suriah dan Palestina memang telah membentuk aliansi, sementara di antara sesama mereka untuk melawan kaum Frank, namun aliansi ini sangat rapuh dan mudah hancur hanya dengan sedikit provokasi oleh agen musuh. Sahabat haluan Islam, sampai di sini, ada baiknya kita menyoroti beberapa akar permasalahan yang kita bahas di awal tadi. Namun, sebelum lanjut mari bersama kita bangun channel ini dengan klik tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat haluan Islam, secara keseluruhan, perpecahan umat Islam berarti dominasi berbagai kepentingan daerah. Permusuhan di antara umat Islam yang telah ada sebelum Perang Salib Pertama, terus berlanjut hingga negara-negara tentara salib masuk ke dalam peta politik Suriah dan Palestina. Baik Fatimiyah maupun Turki malah menggunakan kekuatan pasukan kaum Frank secara kreatif demi kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kedua pihak ini tampak telah membantu kelangsungan wilayah penyangga antara negara Fatimiyah yang Syiah Ismailiyah dan penguasa Turki di Suriah yang Sunni dan wilayah di sebelah timurnya. Dengan meringkas catatan memilukan kekalahan-kekalahan umat Islam ini, Ibnu Al-Atsir menjelaskan mengapa pasukan kaum Frank memperoleh keberhasilan yang begitu gemilang pada Perang Salib Pertama, yakni para sultan saling bertikai, dan saling memikirkan kepentingan daerahnya masing-masing, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, dan akhirnya pasukan kaum Frank tentara salibis merebut wilayah-wilayah umat Islam. Dan menurut Al-Sulami, kekalahan umat Islam pada Perang Salib Pertama merupakan hukuman Allah karena umat Islam telah mengabaikan kewajiban-kewajiban agama, terutama mereka tidak peduli pada jihad, mereka meninggalkan jihad. Pada saat itu umat Islam sudah terkena penyakit al-wahan, yakni cinta dunia dan takut akan kematian. Maka pada saat itulah musuh-musuh berani kepada umat Islam, dan tentara Islam kalah tempur pada Perang Salib Pertama dan kota-kota umat Islam dikuasai termasuk Yerusalem. Menyoroti dampak dan akibat Perang Salib Pertama secara khusus. Jelas bahwa meskipun berlanjut, Perang Salib berikutnya tidak menghasilkan penguasaan wilayah secara besar-besaran ataupun pembentukan negara kaum Frank baru. Di mata Barat, tidak ada perang salib yang gilang gemilang kecuali Perang Salib Pertama. Begitu juga, efeknya jauh lebih dirasakan oleh dunia Islam dibandingkan serangan-serangan Perang Salib setelahnya. Seiring berjalannya waktu, suka atau tidak, umat Islam semakin terbiasa dengan kehadiran para tentara salib di tengah-tengah mereka. Dan dalam cara tertentu mereka mulai memperkirakan invasi selanjutnya dari Barat. Rentang tahun 1099 hingga 1109 merupakan periode ketika umat Islam di kawasan Mediterania Timur harus belajar untuk menghadapi para penyerbu yang kuat dan tidak terduga ini. Para penyerbu ini tidak hengkang tetapi tetap tinggal, seolah-olah merasa bahwa memang disitulah rumah tinggal mereka, yang mana di wilayah yang sebelumnya dihuni oleh umat Islam. Jatuhnya Yerusalem kembali ke tangan umat Islam.
Umat Islam tidak tinggal diam. Kekalahan demi kekalahan yang mereka alami kembali mengobarkan semangat jihad yang sempat padam. Mereka yang sebelumnya tercerai-berai karena perebutan kekuasaan kembali menghimpun diri dalam satu kekuatan yang besar. Kali ini pasukan Islam dipimpin oleh Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak. Karena keberaniannya melawan pasukan salib dia digelari palu pemukul. Dengan semangat yang membara mereka bergerak ke arah Aleppo. Luasnya dan panasnya padang pasir tidak mereka hiraukan lagi. Peperangan pertama Zanki dan pasukannya dengan pasukan salib terjadi di Edessa. Wilayahnya ini karena letaknya yang berdekatan dengan Baghdad serta posisinya yang berada di jalur Mesopotamia dan Mediterania, merupakan benteng terluar kerajaan Latin di Suriah selama setengah abad. Wilayah ini akhirnya bisa direbut oleh Zanki dari Joscelin II pada tahun 1144 Masehi. Di wilayah ini pasukan salib memang mempunyai kekuatan yang besar, tapi mereka tidak didukung oleh sistem pertahanan yang kuat. Setelah kematian Zanki tugasnya diambil alih oleh anaknya, yang bernama Numuddin Zanki. Numuddin berhasil merebut kembali Antiochia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi seluruh Edessa dapat direbut kembali. Jatuhnya Edessa membuat orang-orang Kristen panik. Mereka sadar jika pasukan Islam telah maju dan menemukan kepercayaan dirinya maka akan sulit untuk dibendung. Oleh karena itu, pasukan salib segera menyiapkan diri. Kali ini yang memprovokasi pasukan salib adalah Paus Eugenius III. Sang Paus menyatakan bahwa perang salib kedua harus segera dilakukan demi menyelamatkan kota suci dari gempuran orang-orang kafir. Seruan Paus mendapatkan sambutan yang positif oleh Raja Perancis, Louis VII, dan Raja Jerman, Conrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi gerak mereka tertahan oleh pasukan Numuddin Zanki. Sampai peperangan usai, pasukan salib tak pernah bisa menginjakkan kaki mereka di Damaskus. Sementara itu, pimpinan mereka, Louis VII dan Conrad II melarikan diri pulang ke negerinya. Keberhasilan pasukan Numuddin memukul pasukan salib menambah semangat umat Islam. Mereka semakin giat berlatih untuk mempersiapkan diri merebut kembali Yerusalem. Pada saat persiapan tersebut hampir mencapai puncaknya, pada tahun 1174 Masehi Numuddin wafat. Setelah wafatnya Numuddin, pimpinan perang dipegang oleh Salahuddin al-Ayyubi. Ia merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir tahun 1175 Masehi. Salahuddin atau juga dikenal sebagai Saladin merupakan panglima perang yang pemberani. Sejak pertama kali memegang jabatan sebagai panglima perang dia langsung membulatkan niatnya untuk merebut kembali Yerusalem. Dia mengerahkan pasukannya untuk mengusir pasukan salib dari Yerusalem. Salahuddin al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem. Saladin dilahirkan di Kurdis, Tikrit. Oleh ayahnya dia kemudian dikirim ke Damsyik untuk belajar ilmu pengetahuan. Selama 10 tahun Saladin tinggal di Damsyik di kawasan istana milik Nur ed-Din. Ayah Saladin, Naim ed-Din Ayyub, ialah gubernur Baalbek. Pendidikan militer didapatkan Saladin dari saudara ayahnya, Shirkuh, yang pada waktu itu merupakan panglima perang Nur al-Din, dan sering mewakili Nur al-Din dalam kampanye melawan kerajaan Fatimiyah di Mesir. Tugas untuk melawan kerajaan Fatimiyah kemudian diserahkan pada Saladin. Berkat keberhasilannya dia diangkat menjadi panglima perang pada tahun 1169 Masehi.
Sewaktu menjadi panglima perang di Mesir, wilayah ini merupakan salah satu benteng umat Islam dari gempuran pasukan salib. Awalnya Saladin diragukan bisa bertahan dari gempuran kerajaan Latin Baitul Maqdis pimpinan Al-Maliki. Akan tetapi, setelah dia berhasil menunjukkan kepiawaiannya di medan perang, sedikit demi sedikit orang-orang yang meragukan Saladin mulai luruh. Begitu Numuddin wafat, Saladin langsung mengambil alih posisi panglima perang. Langkah pertama yang diambil Saladin untuk mengalahkan pasukan salib adalah dengan mengorganisasikan kekuatan. Ia mengumpulkan kekuatan-kekuatan di Syria yang awalnya terpecah belah. Sambil menjalankan tugas ini, Saladin beberapa kali melakukan serangan-serangan terhadap pasukan salib. Pada 25 November 1177 Masehi, Saladin bertempur dengan pasukan salib dalam Perang Mongisar. Pada saat itu pasukan salib dipimpin oleh Rainald dan Ksatria Templar. Pada peperangan ini Saladin mengalami kekalahan. Selepas kekalahan dalam Perang Mongisar, Saladin tidak mundur. Justru dia bergerak maju kembali sehingga bisa mengusir pasukan salib. Selama pada masa perang, ketegangan di antara kedua kubu semakin memanas ketika Rainald mengganggu para pedagang dan orang-orang yang berangkat haji di Laut Merah. Rainald juga mengancam akan menyerang Makkah dan Madinah. Terhadap tindakan tersebut Saladin menyerang kubu Rainald di Kerak pada tahun 1183 dan 1184 Masehi. Sebagai balasan terhadap serangan Saladin, pada tahun 1185 Masehi Rainald membunuh kabilah yang akan menunaikan ibadah haji. Tindakan tersebut tentu membuat umat Islam marah. Sebagai pimpinan pasukan Islam, Saladin segera melancarkan serangan besar-besaran. Pada 4 Juli 1187 Masehi, pecahlah Perang Hattin. Dalam peperangan ini pasukan Saladin memperoleh kemenangan besar dan berhasil menangkap Rainald. Saladin kemudian memancung kepala Rainald di depan pasukannya. Kemenangan dalam Perang Hattin menambah semangat umat Islam. Bersama pasukannya, Saladin terus bergerak dan merebut kota-kota yang dikuasai pasukan salib. Puncaknya, pada 2 Oktober 1187 Masehi, Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem. Berbeda ketika pasukan salib merebut kota Yerusalem dengan membantai seluruh umat Islam, sedangkan Saladin membiarkan umat Kristen aman di dalamnya. Mereka diberikan jaminan untuk menjalankan ibadah yang mereka yakini. Berita bahwa Saladin tidak melukai satupun umat Kristen membuat Paus di Roma mati mendadak karena terkejut ada manusia semulia itu. Keberhasilan Saladin ini terus dikenang sepanjang masa. Sikap kesatrianya membuat dirinya dihormati oleh lawan maupun kawannya. Orang-orang Eropa yang biasanya menganggap sebelah mata pahlawan-pahlawan Islam begitu menghormati Saladin. Dua sastrawan besar Eropa, Dante dalam Limbo dan Sir Walter Scott dan The Talisman, menjadikan Saladin sebagai tokohnya. Sementara itu, Raja Richard memuji Saladin sebagai seorang putra agung dan merupakan pemimpin paling hebat dalam dunia Islam. Akhirnya, sang penakluk Yerusalem, wafat pada 4 Maret 1993 Masehi di Damsyik, tidak lama setelah kematian Raja Richard. Ketika umat Islam membuka peti milik Saladin guna membiayai biaya penguburan, mereka hanya mendapatkan sekeping uang emas dan 4 uang perak. Selama hidupnya, Saladin memang telah memberikan hartanya untuk fakir miskin. Kini, Saladin terbaring dengan tenang di pusaranya yang berada di dekat Masjid Umayyah, Suriah.